DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sehingga tidak berlarut-larut. DPR RI dan pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat. DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sehingga tidak berlarut-larut. Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat, dan akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI akan melanjutkan pembahasan 8 rancangan undang-undang yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1 yang terdiri atas 3 rancangan undang-undang usul DPR RI, 3 rancangan undang-undang usul pemerintah, dan 2 rancangan undang-undang daftar kumulatif terbuka. 7 diantaranya adalah rancangan undang-undang carry over dari periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Pembentukan suatu undang-undang tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan undang-undang. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa sidang ini, DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Tahun depan, perekonomian global diproyeksi masih akan dihadapkan pada situasi yang dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif yang akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional. KEM PPKF tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,